Tim Ekspedisi El Sinta Jalur Mudik Lebaran 2025 untuk lintas Sumatera kali ini berkesempatan langsung berada di kantor Gubernur Banten, ya, yang merupakan memang kalau kita ketahui Banten ini menjadi perintasan ya, utamanya bagi para pemudik yang akan melakukan penyeberangan saat mudik di ke Pulau Sumatera, artinya di Pelabuhan Merak. Nah, kami tim ingin mengetahui bagaimana kesiapan daripada Pemprov Banten dalam menghadapi mudik 2025 ini. Saat ini kami sudah bersama dengan Gubernur Banten, Andra Soni. Pak Andra Soni, mungkin bisa dijelaskan Pak terkait kesiapan Pemprov Banten seperti apa Pak? Baik, ini kan adalah arus mudik Lebaran ke-25 kali sejak Provinsi Banten, ya. Artinya ya tentu teman-teman pegawai pemerintah Provinsi Banten sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Nah, kemudian tentu rute ini kan rute yang rute penyeberangan yang tertinggi, terpadat ya. Benar. Di Indonesia, mungkin salah satunya di Provinsi Banten. Nah, alhamdulillah koordinasi terus dilakukan. Leading sektornya di kepolisian yang pengaturan lalu lintas dan sebagainya, kemudian dengan ASDP Pelindo terkait dengan kepelabuhanannya, dan kemudian juga kita sebagai bagian dari wilayah itu memberikan dukungan, ya. Salah satu dukungannya adalah karena ini jumlah pemudik atau jumlah pengguna fasilitas jalan, feri dan sebagainya di batasan hari yang tidak panjang tapi jumlahnya sangat besar, tentu memerlukan upaya-upaya besar juga. Nah, kita sudah melakukan koordinasi, ikut dalam koordinasi bagaimana nanti rekayasanya adalah tidak akan ada lagi di pelabuhan feri kita itu yang namanya dermaga eksekutif. Jadi semuanya sama, ya, semuanya sama, dan kemudian kita mempersiapkan juga buffer zone-nya ada di beberapa tempat. Bahkan kita juga menyiapkan pelabuhan BBJ ya, Bojonegara. Kemudian kita juga mengalihkan yang tadinya truk itu tidak lagi bersamaan, walaupun pada saat tanggal-tanggal itu truk akan berkurang, tapi kan kebutuhan untuk mengangkut kebutuhan penting itu kan tetap harus berjalan, itu dialihkan ke Bojonegara. Kemudian buffer zone-nya juga ada di Indah Kiat ya, pelabuhan Indah Kiat. Kemudian ada pengalihan untuk kendaraan bermotor itu ke Ciwandan. Jadi dan kemudian perbaikan jalan kita kebut ini, ya, PUPR pusat juga melakukan hal yang sama. Dan kemudian kita juga antisipasi rest area. Rest area kita sepanjang jalan Tangerang Merak itu ada 3, yaitu rest area 14, rest area 43, dan rest area 68. Nah, kemudian di buffer zone ini nanti ada tambahan cadangan bila mana jumlah pemudiknya semakin tinggi atau pada saat-saat tertentu memerlukan antisipasi, itu juga ada beberapa kawasan yang kita jadikan sebagai buffer zone untuk menampung. Itu PT Win ya, kemudian bukan PT Win, salah satu PT, dan kemudian PT Wilmar. Ya, PT Wilmar itu kan kawasan besar ya untuk bisa menampung. Nah, saat kita menampung hal tersebut, tentu kita harus menyiapkan tambahan-tambahan pelayanan. Pertama, toilet, ya. Kedua, posko-posko. Di sana poskonya harus ada menyediakan tenaga kesehatan, dan kita harus melakukan patroli itu, karena ada yang berkendaraan motor dan sebagainya. Sehingga hal-hal tersebutlah yang akan disupport oleh pemerintah Provinsi Banten. Dan tentu kita juga terus bekerja sama dengan semua pihak. Di sini ada kepolisian, ya, kemudian ada TNI, kemudian ada juga dari kementerian-kementerian yang lain. Ya, tadi kan sempat disinggung juga terkait toilet portable gitu. Ini juga mungkin sangat dibutuhkan juga bagi para pemudik ya Pak Gup ya. Oh iya. Kemudian untuk koordinasi atau kerjasama dengan stakeholder terkait, apalagi kan kita ketahui ini juga masih sering hujan gitu Pak Gup. Apakah ada skema-skema, ada rekayasa cuaca dan sebagainya. BMKG terakhir kemarin itu kita semua stakeholders, pengelola tol, ya, pengelola pelabuhan, semua pelabuhan yang ada di Provinsi Banten, kemudian pihak industri,
kemudian juga kepolisian, TNI, dan Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan BMKG. Ya. Jadi prediksi kita di penyeberangan ini cuacanya sangat mendukung, insya Allah. Ya, ini prediksi ya. Ya. Nah, tentu kita harus mengantisipasi. Maka buffer zone itu kita perbanyak. Dan kemudian juga ada upaya ganjil genap ya. Ada upaya ganjil genap. Dan kemudian dukungan pemerintah pusat juga dengan membuat WFA ya. WFA ya. Work from anywhere ini. Nah, dan ini baru kali pertama kan dilakukan. Ya. Dan kemudian meliburkan anak sekolah lebih cepat. Lebih awal. Nah, lebih awal. Dan ini mudah-mudahan bisa memberikan ruang yang cukup untuk pengaturan agar tidak terjadi stuck. Sangat memecah arus juga sebenarnya. Dan kemudian kita ingin juga, ASDP juga sudah memastikan kalau saya tidak salah ini ada sekitar 51 atau 58 ferry yang dipersiapkan ya. Dan kemudian di Lampung juga kita berkoordinasi ya, di Lampung juga kita berkoordinasi. Jadi intinya koordinasi. Ya, bagaimana kita bisa melayani masyarakat kita yang sedang mudik itu bisa nyaman. Ya, artinya juga sudah dilakukan juga kerjasama dengan Pemprov Lampung gitu ya. Dengan Lampung kami sudah melakukan koordinasi terkait dengan Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Bakahuni dan sebagainya. Dan hari ini masih upaya-upaya perbaikan jalan juga terus dimaksimalkan. Pada batas tertentu kita sudah selesai. Ya, ini kan kalau Pak Agub sendiri nih jadi tahun pertama gitu Pak Agub ya. Iya. Tapi sebelum saya sudah terbiasa dengan suasana ini karena saya di DPRD. Di DPRD sebelumnya. Makanya nanti kayak toilet-toilet itu harus diperbanyak. Jadi kita minta support juga dari semua pihak, ya provinsi, kabupaten, kota, ya itu bisa memberikan toilet itu. Toilet penting ya, karena hal sederhana tapi sangat penting. Hal sederhana tapi sangat penting ya, demi kenyamanan. Menjadi momok dan tanda kutip ya. Ya kalau kita kelola dengan baik, insya Allah. Saya punya keyakinan yang bisa. Karena kan proses mudik ini kan masih di bulan puasa. Ya. Tempat ibadah tentunya. Ya. Dan kita akan koordinasi terus. Prinsipnya bagaimana supaya masyarakat kita yang melaksanakan mudik bisa nyaman. Dan tentu kami juga menghimbau terkhusus kepada warga Banten yang ingin melakukan mudik atau punya niat untuk mudik. Pertama, kendaraannya betul-betul dipersiapkan sebaik-baiknya. Kedua, tentu fisiknya juga dipersiapkan sebaik-baiknya. Ketiga, terus mencari informasi terkait dengan perkembangan situasi di jalan. Supaya kalau saat sudah stuck sebentar, ada kendala, mungkin bisa menepi sebentar atau di tempat lain. Jadi kita anjurkan ya, kita himbau masyarakat Banten untuk terus memonitor situasi. Ya, informasi-informasi juga bisa didapatkan di El Sinta. El Sinta, saya juga terbiasa mendengarkan El Sinta. Ya. Report langsung dari El Sinta. Ya, tadi kan Pak Agub menyinggung terkait dengan warga Banten yang akan melakukan mudik. Tentunya juga selain warga Banten kan banyak juga pemudik-pemudik yang lainnya yang tujuannya ke Pulau Sumatera untuk melakukan mudik. Ya, pelayanan kita akan tetap sama, pelayanan kita sama lah ya. Kita tidak membeda-bedakan, tapi tadi sebagai gubernur saya menghimbau kepada warga saya untuk mempersiapkan betul-betul ya. Koordinasi dengan RT ya, dengan lingkungan karena rumahnya ditinggal. Kurang lebih gitu. Dan kepada seluruh pemudik ya, baik warga Banten maupun non Banten, insya Allah kita semua ya, semua pihak akan melayani sebaik-baiknya. Baik, terima kasih, Pak Gubernur Banten Andra Soni. Tim baru saja mewawancarai Andra Soni selaku Gubernur Banten, di mana memang sudah siap sekali ya untuk terus berkoordinasi. Ya, berkoordinasi untuk lancarnya arus mudik Lebaran 2025 khususnya di yang akan melakukan penyeberangan di Pulau Sumatera. Tentunya Anda pendengar dan juga netizen El Sinta bisa terus saksikan dan memonitor perjalanan kami dari Jakarta hingga nantinya ke Palembang lewat lintas tol Sumatera, dan kami akan kembali melalui jalan lintas tengah Sumatera yang Anda bisa tentunya saksikan di Radio El Sinta dan juga di medsos Radio El Sinta. Saya Hutomo Budi bersama dengan Fahri Yudhistira untuk tim El Sinta Jelang Mudik Lebaran Lintas Sumatera 2025 melaporkan.